Barangkali ada benarnya juga apa kata orang. Hidup tanpa sosok yang dicintai akan terasa hampa. Setelah sekian lama hidup tanpa kekasih, Sandy Sharif menemukan tambatan hatinya yang baru. Ia bernama Natasha Dewi Amanda. Cewek berusia 22 tahun ini berprofesi sebagai marketing manager sebuah trading company. Baru 5 bulan, Sandy dan Tasya berpacaran. Pemirsa, belum lengkap rasanya kalau akhir pekan ini tidak diisi dengan aktivitas yang bertujuan menghangatkan tali silaturahmi keluarga. Dan sambil berkumpul dengan keluarga, alangkah baiknya kita menyaksikan berita-berita teranyar para selebritis yang berikut ini. Meski terpaut usia yang cukup jauh, kedekatan Titi DJ dan Santi terjalin sangat akrab. Bahkan saking akrabnya, kedekatan mereka ibarat kedekatan kakak dengan adik. Intensitas interaksi mereka boleh dibilang nyaris tak mengenal batas waktu. Lebih tiap hari SMS ya? Sedekat jam 12 malam gue minta telepon dia gitu. Jam berapapun kalau sang Dewi yang telepon pasti gue angkat, terus ngantuk-ngantuk apapun yang gitu gue tetap gue angkat, apapun gue dengerin gitu juga. Dan kebalikannya sama gitu, pokoknya tips-tips menghadapi hidup. Banyak topik yang menjadi bahan obrolan mereka. Seringkali Santi meminta nasihat dari Titi soal perawatan kecantikan hingga seni make up saat di atas panggung. Wajar kalau Santi banyak bertanya kepada Titi, mengingat Titi dikenal sangat memperhatikan penampilan dan kecantikan. Iya loh, gue tuh justru yang umur 20-an justru mengagumi keadaan kulit DJ. Bener, gue pengen nanya, kulit itu diapain kerjaan, terus dia dengan santainya, gue gak ngapa-ngapain. Kesel gak? Sementara gue udah dokter ini, dokter itu, perawatan ini. Gitu. Karena gue di perawatan ini itu gak semulus sang Dewi gitu, jadi gue wow, ini apa nih, liatin satu nih. Nah, untungnya gue dapat jenis kulit kering, tidak berminyak. Karena bisa kulit kering kan jerawatnya jarang datang. Tapi susahnya kalau kulit kering tuh keriput cepet datang. Kalau kulit berminyak keriput lambat datang. Masa gitu ya? Dia junjungan saya soalnya. Ini guru besar saya. Apapun yang dia katakan aku setuju saja. Ini University of Titi DJ. Lazimnya suatu hubungan persahabatan, pembicaraan intim mereka sekaligus dijadikan sebagai tempat curhat. Pastinya. Pokoknya kita ngomongin cerita sama Anda sekalian. Rahasia kita berdua. Ya kan, Jen? Benar saja, Santi hanya mau membagi perasaannya pada Titi. Sekalipun awak Gospot berusaha mengorek keterangannya seputar kabar rencana pernikahannya dengan Dimas J. Diningrat, Santi justru memilih menghindar. Larinya ke situ. Kalau soal film doang gak mau jawab. Santi hanya mau ditanya soal film Berbagi Suami. Film yang dibintanginya tersebut baru saja memenangkan penghargaan sebagai The Best Foreign Narrative pada festival film di Hawaii. Kebahagiaan Santi kian berlipat setelah mengetahui film Berbagi Suami masuk nominasi Oscar. Akan tetapi, kendala finansial menjadi hambatan film Berbagi Suami untuk bersaing dengan nominator lain. Ya itu dia, karena kita harus mempromosikan film itu ke setiap panelis juri yang tersebar di seluruh Amerika. Mereka harus mau nonton. Gimana orang bisa mau vote film itu menjadi nominasi, kalau misalnya nggak nonton gitu. Nah gimana caranya kita bikin mereka nonton? Dengan cara promosi, foto, DVD, dicetak gitu. Emang itu nggak pakai duit? Nah duitnya ada apa enggak? Itu yang kita belum tahu. Pemirsa, bersantai-santai sambil ditemani secangkir kopi atau teh hangat pastinya akan mengendurkan urat syaraf kita yang tegang. Untuk melengkapi Anda bersantai, kami akan menyuguhkan kabar terhangat yang dijamin akan menghibur Anda. Nah pemirsa, mari kita saksikan bersama liputannya. Barangkali ada benarnya juga apa kata orang. Hidup tanpa sosok yang dicintai akan terasa hampa. Setelah sekian lama hidup tanpa kekasih, Sandy Sharif menemukan tambatan hatinya yang baru. Ia bernama Natasha Dewi Amanda. Cewek berusia 22 tahun ini berprofesi sebagai marketing manager sebuah trading company.
Baru 5 bulan, Sandy dan Tasya berpacaran. Saat pertama kali berkenalan, Sandy langsung tumbuh rasa tertarik. Awalnya waktu itu aku lagi nonton Piala Dunia di daerah Kemang, terus dia juga lagi di sana. Terus aku ngelihat dia, terus kebetulan temennya aku juga, terus aku minta dikenalin sama dia. Aku minta dikenalin sama Tasya, ya udah. PDKT-nya berapa jam ya waktu itu? Ntar aku. Oh enggak, itu kan berapa minggu gitu loh, berapa minggu kita coba jalan, kita coba makan, nonton bareng-bareng gitu rame-rame, terus mulai berdua ya udah. Proses pendekatan pun berujung pada berseminya benih-benih cinta. Perasaan cinta muncul setelah Sandy dan Tasya saling menemukan kecocokan. Orangnya lucu. Pertama aku ngeliat lucu, terus aku coba deketin dia, ternyata dianya orangnya juga baik dan dia tidak tahu dulu lingkungan pekerjaan aku seperti apa. Misalnya sering ngobrol bareng, kalau misalnya ada waktu pasti ketemu bareng-bareng, ya udah lama nyambung. Rupanya Sandy dan Tasya merasa cocok karena sama-sama pernah patah hati. Sandy pernah putus cinta dengan Ussy Sulistyawati. Dari pengalaman yang sama itu, Sandy dan Tasya menginginkan cinta yang lebih mendalam. Sekarang tahapnya kita menjalani dulu gitu, karena kan memang masih baru juga, baru hitungan 5 bulan gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kita lebih mengenal buruknya dia seperti apa, buruknya aku seperti apa. Tapi gue punya komitmen kalau gue udah punya hubungan, gue nggak akan main-main gitu, gue nggak akan macam-macam. Pemirsa, Inneke Koesherawati punya beragam tips agar tetap cantik saat berjilbab. Ia tak segan-segan membagi kiat-kiat cantik berjilbab itu kepada banyak halayak. Seperti apakah kiat-kiatnya? Ikke Nurjanah dan Randy, adik iparnya, sama-sama kompak menjadi relawan peduli kanker payudara. Kekompakan kakak adik ini seolah menguatkan kondisi rumah tangga Ikke dan Aldi yang masih solid. Ingin tahu seperti apakah kebersamaan keluarga Ikke? Pemirsa, inilah liputannya. Ikke Nurjanah dan Randy, adik iparnya, sama-sama peduli untuk mensosialisasikan pentingnya deteksi dini kanker payudara kepada masyarakat. Sebagai relawan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta, Ikke dan Randy ikut berbagi pengalaman seputar kanker payudara. Lewat program Pita Pink, sejumlah mobil mamografi siap melayani masyarakat yang memerlukan pemeriksaan dini dengan biaya yang terjangkau. Meski demikian, Ikke punya cara tradisional dalam mendeteksi kanker payudara. Aku sih ngerasa waktu hamil anak pertama juga aku setelah hamil selain ke dokter, massage tuh buat aku penting gitu ya. Jadi banyak waktu menyusui Dira, aku punya ibu-ibu yang suka ngurut kita hari-hari gitu, maksudnya ngurut keluarga, itu kita melakukan massage gitu. Dan aku melakukan itu, rasanya sih lebih enak gitu ya. Pola makan juga sih memang Mbak, jadi banyak hal yang untungnya aja aku nggak terlalu suka makanan yang ya kita nggak tahu ya kimia atau tidak, paling nggak mengurangi hal-hal yang berbau pewarna, apa segala macam yang berdampak di kita gitu. Kalau pencegahan cuma belum ya, mungkin nggak sedrastis itu juga. Kita juga ngarepin misalnya orang-orang yang datang ke sini yang baca langsung hidupnya berubah drastis, mungkin enggak gitu. Seperti juga saya gitu. Mungkin hidup saya masih banyak masih kayak rokok, masih kayak apa segala macam mungkin. Tapi dengan adanya ini ada mulai ketakutan dalam diri saya gitu ya, mungkin wah kayaknya gue mesti agak ngurangin nih, mungkin mesti agak-agak jaga kesehatan segala macam. Kekompakan Ikke Nurjanah dan Randy Bragi ini seakan menepis kabar miring seputar keretakan rumah tangga Ikke dengan Aldi. Menjadi hal yang lumrah bahwa sebuah rumah tangga memang tak bisa lepas dari masalah. Namun setidaknya Ikke dan Aldi masih bisa mengatasi riak-riak kecil dalam pernikahan mereka. Seiring usia yang kian merambat, Ikke menaruh perhatian besar terhadap kesehatan sang suami. Jadi kalau bicara Aldi, kayaknya aku ngelihat dia sih untuk makanan dia bisa jaga karena dia juga sering baca dan dia rajin baca gitu. Itu nggak masalah. Mungkin malah waktu itu sempat minum manis terus yang aku concern gitu. Mudah-mudahan sih enggak lah.
Dimanapun dan dalam situasi apapun, Inneke Koesherawati tetap terlihat serasi dengan busana muslimahnya. Ine punya kemampuan dalam memodifikasi busana muslim sesuai dengan bentuk fisik seseorang. Maka dari itu Inneke bersama rekan-rekannya membagikan resep cantik berjilbab dalam bentuk tulisan. Iya.